Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya sehat ya. Dan tentunya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi yang cerah ini, aku ajak teman-teman untuk jalan-jalan mengunjungi salah satu destinasi wisata, yaitu Baloga yang ada di Kota Batu, Jawa Timur, dengan area wisata yang sangat luas. Nah, parkirnya pun sangat luas teman-teman, dan aneka macam tanaman hias, tanaman buah-buahan maupun sayuran itu ada di sini. Masya Allah pokoknya. Iya, Baloga itu kepanjangan dari Batu Love Garden. Di atas jalan masuk ini, nah itu digantungkan tanaman hias jenggot musang yang sangat subur-subur sekali. Itu tanaman hidup loh ya teman-teman. Selain aneka tanaman hias yang sangat cantik dan tertata rapi, ada juga sayuran dan satu lagi aneka tanaman buah-buahan ada di sini. Kayaknya hampir semuanya tanaman buah-buahan nanti ada di sini loh. Nanti kita berkeliling melihat-lihat aneka jenis tanaman-tanaman itu ya. Kita masuk ya. Antri pakai gelang. Tapi aku sudah gak pakai. Iya. Nah, inilah area pertama setelah pintu masuk tadi. Di area sini itu dekorasinya sangat cantik. Sebagian besar tanamannya itu artificial, tapi juga ada tanaman-tanaman yang hidup atau tanaman sesungguhnya yang dipadu-padankan dengan tanaman-tanaman artificial. Dan kayaknya semua tempat itu bisa jadi spot foto yang sangat cantik teman-teman, karena semua sudutnya itu indah. Dari area pertama, yuk sekarang kita menuju ke area yang kedua ya. Nah, inilah area atau ruang yang kedua, dan sementara masih didominasi oleh tanaman-tanaman hias buatan atau tanaman hias artifisial. Ada yang terbuat dari akrilik, ada yang terbuat dari plastik dan kertas, dan juga ada yang terbuat dari tanaman hias hidup yang dikeringkan. Kayaknya di ruang-ruang awal ini memang belum full tanaman-tanaman hidupnya ya. Ini lorong menuju ruangan ketiga dengan dominasi warna cahaya ungu, cantik banget. Nah, inilah ruangan yang ketiga. Ruangan ini diisi dengan bunga-bunga artifisial, dan yang dibingkai di dalam kaca ini juga sangat menawan teman-teman. Ini adalah ruangan yang keempat yang didominasi juga dengan cahaya warna ungu. Masya Allah, kalau kita ngajak anak-anak kecil gitu di sini, pasti mereka sangat ceria ya dengan warna-warni kayak gini. Dan ini kita sudah masuk di ruangan yang kelima dengan dominasi warna merah dan putih. Jadi sebelum kita diarahkan untuk menikmati pemandangan di alam bebas, itu kita dimasukkan di ruangan-ruangan yang kayak gini-gini teman-teman. Tapi ruangannya itu semuanya kayak istimewa ya. Semuanya bercahaya, serba mengkilat, dengan warna-warni yang sangat cantik, padu padannya juga sangat oke gitu. Ruangan ini didesain tempat makan prasmanan dengan presiden dan wakil presiden gitu ya. Karena di sini itu ada posternya Bapak
Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden Pak Gibran itu di antara tempat duduk di meja prasmanan. Setelah puas menikmati indahnya tampilan dan desain ruangan-ruangan tadi, sekarang kita keluar ruangan untuk menikmati pemandangan yang ada di luar ya. Dan di sana itu terlihat panas teman-teman, tapi yang di sini teduh karena dinaungi oleh tanaman hias rambat yang bunganya itu menjuntai-juntai ini teman-teman. Warna bunganya ada yang kuning dan ada yang pink, tapi sebagian yang pink itu bunga plastik. Ini aku menghampiri salah satu sudut taman. Ini salah satu aja ya. Dan tamannya itu dengan aneka macam tanaman hias yang bunga-bunganya juga bermekaran. Ini hanya sudut kecil aja, itu luasnya kayak gini, belum taman-taman yang lainnya ya. Dengan banyaknya pepohonan, udara di sini itu fresh teman-teman, seger. Meskipun cuaca sebenarnya panas ya, tapi yang di area sini itu berasa sejuk karena anginnya pun semilir. Tanaman-tanaman bonsai yang dibentuk menyerupai brokoli ini cantik banget ya teman-teman. Kalau batang brokolinya ini dari semen cor, tapi kalau tanaman di atasnya ini tanaman asli. Dan itu terlihat tanaman hias berbunganya lagi pada bermekaran cantik ya. Nah kayak ini juga, Masya Allah. Ini jenis tanaman apa ya? Aku kurang paham ini. Oh ya teman-teman, karena kita akan memasuki bulan suci Ramadan, tak lupa sebelumnya aku mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati teman-teman semua atas video-video aku. Dan semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta bisa menjalankan seluruh ibadah di bulan suci Ramadan dengan semaksimal mungkin. Amin, Allahumma amin. Nah ini aku merasakan berada di tengah-tengah taman bunga yang begitu indah, Masya Allah. Kita menuju rute selanjutnya. Nah sebelum nanti kita melihat aneka macam tanaman hias yang ada di dalam ruangan, kita diarahkan ke kebun buah tropis dulu. Dan kalau teman-teman tidak ingin capek mengelilingi kebun ini karena kebunnya sangat luas ya, kita bisa pakai kendaraan-kendaraan ini. Dan sebenarnya video ini sudah lama, tapi baru sempat aku edit sekarang, jadi juga baru upload sekarang. Matoa kulit hijau dan matoa kulit kuning. Terdapat 14 jenis buah jambu. 7 di antaranya merupakan buah jambu biji dengan nama latin Psyllium buah Java. Antara lain, jambu ceri, jambu rawit, jambu Australia, jambu susui, jambu bangkok merah, jambu faras, dan jambu variegata. Salah satunya yakni 8 Ini buah tin. Kalau buah tin yang aku miliki kan kecil-kecil ya teman-teman. Ini gede-gede loh. Ini jenis buah tin itu tin brown Turki. Nih ini tin yang biasa yang aku miliki juga ini kayak ini. Nah ini tin lain ini. Ini namanya tin brown Turki. Buahnya Masya Allah. Berarti ini rasanya apa ya, kayak buah tin ya?
Mungkin ya pada buatin, tapi ini keras banget. Berarti bisa besar paling nggih. Ukurannya mungkin ini yang ini bisa besar teman-teman. Pohonnya itu juga gede kayak gitu. Nah, pohonnya gede banget loh. Coba buatin. Nah, yang tin yang biasa, yang aku milik di rumah aku punya 2 itu kan ini ya, yang ini. Tapi ini daunnya itu juga lebar-lebar pohon tinnya, kayak gitu. Zaitun. Tapi baru kali ini aku tahu pohonnya zaitun. Ternyata daunnya kecil-kecil. Ternyata nih loh. Iya, kayak minyak kayu putih daunnya ya. Iya, kecil-kecil. Iya. Zaitun. Kalau sudah berbuah ya, diambil buahnya, ini rasanya kecut. Buah ini dimakan, saya habis makan ini, makan belimbing kuluh juga jadi manis. Makan jeruk nipis juga jadi rasanya manis. manis. Ini rasanya kecut. Malah. Kecut ya. Setelah makan miracle fruit ini, nanti kalau kita makan yang kecut ekstrim pun tetap manis akhirnya rasanya. Iya. Buah ajaib. Buah ajaib ya ini. Oke. Ini buah pir hijau. Berbuah hanya beberapa aja. Ini ada buahnya. Pir hijau. Cermai buah yang sangat langka dulu waktu masih kecil. Masih kecil, buahnya banyak sekali teman-teman, besar-besar. Nah ini buahnya, wow, banyak sekali, wow, buahnya. Cermai, murbei tapi masih muda-muda. Iya. Iki belum bisa dimakan. Yang sudah matang yang hitam itu. Yang hitam, oh, di sana itu tapi. Apa Mbak Ati? Sianci. Ada rumah atsiri. Ke rute selanjutnya. Pembibitan kecil-kecil. Anggur. Ini saladanya sudah sampai. Wow, di sini ada tanaman selada yang ditanam secara vertikal dengan menggunakan pot besar yang di tengahnya dikasih paralon ini teman-teman. Dan ukurannya itu jumbo, Masya Allah, besar dan tinggi. Aku di bawahnya aja segitu ya, kecil gitu. Dan selain selada, di sini juga ada tanaman brokoli atau kembang kol ya. Kemudian ada seledri, ada tomat, ada sayuran yang lainnya juga. Tapi mohon maaf teman-teman, aku kembali salah meletakkan kamera sehingga ini batang tripodnya itu kelihatan. Di sini ada tomat cherry. Nah, kayak gini nih teman-teman, kayak yang aku tanam di rumah ya. Oh, yang di sebelah sana di depan itu ada selada yang ditanam dengan sistem kincir air ya. Nah, sekarang kita menikmati aneka macam tanaman hias yang ditanam di dalam ruangan. Ini aneka tanaman hias hidup ya teman-teman. Meskipun ditanam di ruangan, tapi ini subur-subur semuanya karena atapnya itu kayaknya tembus sinar matahari ya. Kayak ini semacam atap yang terbuat dari fiber. Dan di ruang pojok sana itu ada tanaman aglonema teman-teman, banyak sekali di situ aglonimanya. Yuk kita lihat dari dekat ya.
Aglonemanya itu subur-subur sekali teman-teman, karena di sini mereka mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Dan ini Pilobrechele atau bur lemaknya yang dirambatkan sampai tinggi, Masya Allah, subur banget. Untuk aglonemanya sendiri itu terdiri dari aglonema picroy, butterfly, big papa, aglonema lipstick atau siam aurora. Dan di pojok sini ada tanaman jenggot musang yang dibentuk menyerupai hewan unta teman-teman. Halo sayang. Hai. Begonia. Nah, ini begonia di sini. Kuda, onta sayang. Ini Philo marble gede banget. Coba aku mendekat di Philo marble itu ya teman-teman, biar tahu seberapa gedenya tanaman ini. Masya Allah, kayak gini. Aku juga punya tanaman Philo marble jumbo yang di belakang rumah itu teman-teman, tapi nggak sampai segede ini ya. Dan tanaman-tanaman hias yang merambat di dindingnya itu adalah tanaman dolar rambat ya, dan subur juga, Masya Allah. Dengan kesejukan tanaman-tanaman yang ada di sini, tentunya kita jadi betah dan nyaman berada di sini ya, apalagi ditunjang sama kolam ikan. Tapi di tempat kita nggak bisa hidup. Cantik-cantik sekali, Masya Allah. Ini kalau aku nanam di tempat aku ya nggak bisa subur teman-teman. Di sini harus daerah yang dingin ya. Di tempat ini juga dilengkapi dengan berbagai macam arena permainan untuk anak-anak ya, dan areanya itu sangat luas sekali teman-teman. Ada ontanya, oh tinggi sekali ontanya, Masya Allah. Wah, ini yang bermain kok bapak-bapaknya ya, bukan anak-anak. Dalam perjalanan pulang, kami singgah untuk berbelanja di Pasar Sayur Dewi Sri Pujon. Dan di pasar sayur ini pun ada yang berjualan tanaman hias teman-teman. Jadi mungkin kalau teman-teman ingin berbelanja tanaman hias sekalian berbelanja sayur atau buah, itu bisa di pasar Pujon ini. Beberapa waktu yang lalu aku juga pernah beli anggrek bulan di sini, harganya 125.000 dan bunganya itu cantik, warna ungu gradasi putih gitu. Tapi kali ini aku nggak beli tanaman hias di sini ya. Nanti kita belanja sayur aja. Kita lihat-lihat sebentar aja ya tanaman bunga yang sangat cantik-cantik ini. Kalau ini aku menamakannya itu tanaman poncowarno, tapi nama yang sesungguhnya apa ya, aku kurang paham. Yuk sekarang kita ke tempat sayuran ya. Aku mau beli sayuran di sana. Apa Bu, Mbak? Pepino tak? Pepino. Yang mana? Oh, anu pakis. Aku ya pengen golek pakis. Cari pakis. Kalau tak tumbas pakis, pinten Mbak lek pakis? 15.000 dua. Beli pakis nih. 15.000 dua. Lek putut pinten Mbak? 15.000 dua. 1 kilo. Beli 2 saja.
Ini sama ini aja. Udah, dua niki Bu. 15.000. Putute juga 15.000 dapat dua nggih. Tambah putut satu, dua enggak apa-apa. Hah? Tambah putut satu. Ya, tambah putut satu. Oh, sing sama sing sama tempe. Iya. Putut itu bunga bawang, teman-teman. Nggih, Mbak, bunga bawang kan? Soalnya saya nanam juga dan berbuah bunga juga di rumah. Iya, berbunga kayak gini. Cuman ada berapa pot gitu namungan. Jadi bunganya kadang-kadang dapat 9 bunga, kadang dapat 7 bunga gitu. Nah, amit nggih, Mbak? Nggih. Jadi 22.000. Ya, siap. Dan Mbak Nova. Ya. Makasih ya, Mbak. Ya, ini. Enoki berapa lah enoki? Enoki satu plastiknya 5.000. Itu yang enoki. Mbak, ini satu gini 5.000-an. Enoki. Jamur kancing pinten Bu? 15.000 dua. Aku mau beli jamur kancing teman-teman. Ini 15.000 dua. Satu sini aja Mbak. Jadi nah, jamur kancingnya 2, enokinya 1. Ya, ya. Ya. Oke, 20 tambahnya. Mbak, makasih Mbak. Ya. Iya, sama-sama. Tuh. Jamurnya di dalam. Jeruk dapat pakis, putut sama jamur. Jamurnya kemarin aku beli ning gene anu. Apa sih? Kantrung nggih ning gone Mas Heri to. Mas Heri. Ya, Mas Heri. 30.000. Oh, lah kae. 30.000. Pinten? Advokat pinten? 25. 25.000. 25 katanya Bu. Iki piye aja ora enak iki. Pinjam temani dulu. Iya ya. Iki Mbak, sampun. Nah, jadi itu tadi kegiatan kami berkunjung ke Baloga di Kota Batu dan juga Pasar Sayur Dewi Sri Pujon. Terima kasih sudah menonton, semoga teman-teman suka ya, dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan juga aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.